aku mendengar, dapat ku rasakan, selalu ku rasakan betapa besarnya kuasa-Mu, Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalan kepadamu. Ku meminta, ku menyembah, ku bersujud. Mas, kok kamu bukannya mau ke kantor? Kenapa kamu jadi pulang? Ya, Bunda, soalnya tadi abis anterin Rosi ke sekolah. Mas dapat telepon dari kantor. Dan ternyata ada tugas di luar, ada dinas. Jadi Mas kalian mau pulang ke rumah, mau kabarin Bunda dan mau siap-siap bareng biar bisa berangkat. Alhamdulillah ya Bunda, ini ya rezeki juga buat keluarga kita. Mas, tapi apa mungkin dalam kondisi seperti ini aku bisa jaga Rosi sendirian? Aku juga butuh kamu, Mas. Tolong kamu nggak usah pergi ya. Kamu di rumah aja, Mas. Bunda, aku yakin kamu bisa, Bunda. Ya mungkin Vina atau Anissa bisa bantu. Aku mungkin setelah ini kalau aku udah siap-siap, nanti aku bisa anterin kamu ke rumah Vina. Dan Rosi pasti seneng, dia bisa main sama Nadia. Mas, aku punya firasat yang kurang baik. Gimana kalau aku bilang aku nggak ngizinin kamu untuk pergi keluar kota? Aku masih trauma, Mas. Aku nggak mau kamu ninggalin keluarga kita, Mas. Kok ngomong begitu sih? Kamu ingat nggak terakhir kali kamu bilang kamu lagi dinas dan kamu keluar kota, kamu malah... Bunda ini kan rezeki buat kita, Bunda. Lagian kalau Bunda mikirin kayak gitu terus, ya sampai kapanpun kita nggak akan selesai dengan masalah zaman dulu kita itu. Kalau Bunda curiga terus, ya mau dibawa kemana hubungan kita? Bunda juga udah bilang kalau Bunda sekarang udah percaya sama Mas. Tapi kalau begini, ya... Terus menurut kamu aku nggak pantas untuk curiga sama kamu? Bunda sendiri yang bilang kalau Bunda sudah maafin Mas. Ya, aku memang udah maafin kamu. Tapi aku curiga karena aku tahu kalau kamu diam-diam ketemu sama Karin di belakang aku. Diam-diam ketemu Karin? Maksud Bunda apa sih? Kapan diam-diam ketemu sama Karin? Mas, kamu masih gak mau jujur sama aku. Aku tahu kalau kamu ketemu sama Karin karena Karin yang menyiapkan masakan sahur itu, iya kan? Benar apa enggak? Jawab itu aja. Aku minta tolong. Benar atau tidak Karin yang menyiapkan makanan sahur? Benar Bunda. Emang Karin yang menyiapkan makanan sahur. Tapi Bunda, aku gak bermaksud apa-apa dengan makanan sahur itu. Ya sebagian aku juga mikir itu bisa bantuin Bunda. Bunda gak usah repot-repot masak. Aku gak butuh bantuan Karin dan aku juga gak mempermasalahkan masakan itu. Yang menjadi masalah adalah kamu gak bisa jujur sama aku. Ini hal yang sangat kecil, Mas. Ini hal yang sangat sepele dan kamu gak bisa ngomong sama aku apa adanya. Gimana kalau ada apa-apa lagi? Ya kamu juga sama Bunda. Ya ternyata kamu tahu. Kamu tahu kalau ternyata Karin yang udah baik hati,
udah baik hati menyiapkan makanan sahur buat kita, tapi Bunda diam aja. Ya, Bunda okein aja, diam aja waktu kita makan sahur bareng. Udah 2 malam berarti Bunda tahu dua-duanya Karin yang masak. Kenapa Bunda nggak bilang? Aku mau menunggu kamu cerita jujur sama aku, Mas. Ya Bunda, aku nggak mau cerita karena aku nggak mau menyakitin hati kamu. Ya Bunda, aku tahu kamu lagi stres dengan semua masalah yang kamu lagi lewatin sekarang. Mas, ya udah kalau kamu tetap ngotot pengen keluar kota silakan. Aku bisa jaga diri aku baik-baik. Kamu tenang aja. Oh jadi sekarang oke. Sekarang nggak apa-apa kalau aku mau dinas keluar kota. Sekarang nggak apa-apa, ya? Begitu aja Bunda rubah pikiran. Ya Bunda juga harus tahu. Bunda sendiri yang tahu kalau makanan itu disiapin oleh Karin, tapi Bunda nggak ngomong. Sama juga kan, kita sama-sama salah kan? Ya aku emang nggak ngomong karena aku nggak mau sakitin hati Bunda. Aku mau Bunda baik-baik aja, tapi ya sekarang ya semuanya lah Bunda. Aku kamarnya udah beda, semuanya udah beda. Ya makan juga. Sekarang kamu maunya apa? Aku juga nggak tahu Bunda maunya apa. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ada apa, Nak Elmi? Apa ada masalah dengan Anto? Oh enggak. Alhamdulillah Anto baik-baik aja Pak. Tapi sebelumnya minta maaf. Saya sebenarnya kurang enak Pak untuk menanyakan hal ini, cuman apa ada saudara Citra yang bisa dititipin Anto? Bapak tenang aja, saya akan bertanggung jawab Pak. Biaya hidup Anto saya akan menjamin semuanya. Aduh, Nak Elmi, Citra itu nggak ada saudaranya lagi. Sejak Citra itu meninggal, dan kondisi saya sudah nggak mampu merawat si Anto seorang diri. Makanya saya segera menghubungi kamu. Saya ingin menitipkan Anto pada kamu. Aku tidak punya pilihan lain. Ya sudah nggak apa-apa Pak. Nak Elmi, kalau boleh dan kamu bisa, jangan kamu sia-siakan dan kamu harus tanggung jawab kepada Anto. Kasihan dia, Nak Elmi. Sejak kecil dia ingin ketemu ayah kandungnya. Saya ingin mengharapkan kamu jangan sampai kamu sia-siakan Anto, Nak Elmi. Ya, saya ngerti Pak. Ya, kalau gitu ya sudah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Aduh, kalau begini terus, aku harus titipin Anto ke siapa? Kalau Anto terus berada di rumah ini, kasihan Antonya. Apa untuk sementara waktu aku titipkan Anto ke Ustadz Jufri? Anto? Loh, Anto di mana? Nadia? Nadia? Ya, ada apa, Pak? Hai sayang. Kamu nih kalau di rumah nggak pernah kangen lagi sama papa ya? Mana kangen-kangennya? Kangen-kangen mana? Mana Anto? Lihat Anto nggak? Nggak tahu, Pak. Tadi sih Antonya ke kamar. Di situ Nadia nggak ngelihat lagi. Emang Anto kenapa, Pak? Dari tadi papa cariin Anto nggak ada. Masa Anto hilang? Hah? Loh, ini apa? Pak, Anto mau pulang ke kampung aja biar Ibu Vina enggak marah lagi. Astagfirullahaladzim. Papa, Anto kenapa? Sayang, Helmi,
kamu kenapa? Udah kayak orang kaget begitu, kenapa? Hah? Pak, Anto mau pulang ke kampung aja. Biar Ibu Vina nggak marah-marah lagi. Astagfirullahaladzim. Helmi, Anto ini kabur. Aduh, aku nggak tahu. Papa jahat. Gara-gara papa aku jadi pergi. Papa jahat, Nadia semua sama mama. Nadia nggak boleh ngomong gitu sama mama. Itu Nadia nggak boleh ya, nggak boleh. Coba cepet cari Anto, Nadia gak mau kehilangan adik. Nadia sayang Anto, Pak. Udah iya. Nadia doain aja ya sayang ya. Tapi nggak boleh gitu sama mama. Papa marah nanti, ya. Ya, sudah. Iya. Nanti Papa Helmi cari ya. Ya, biar kamu sabar. Jangan nangis. Cari dulu ya. Tuh, Papa Helmi pergi cari sama Anto. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Subhanallah, anak ini sepertinya tidak takut begitu melihat wajahku yang sudah mulai rusak. Aneh, kebanyakan anak kecil kan pasti harusnya takut. Nama kamu siapa? Nama aku Anto, Bu. Terus, kamu kenapa malam-malam berdiri sendirian di sini? Emang kamu gak dicariin sama orang tua kamu? Anto udah meninggal. Tapi Anto mau pulang. Tapi Anto nggak tahu jalannya kemana. Emang sekarang kamu tuh tinggal sama siapa, Nak? Anto tinggal sama kakek. Anto pengen pulang ke kampung. Tapi Anto nggak tahu jalannya kemana. Anto juga nggak tahu Anto mau tidur di mana. Astagfirullahalazim. Kasihan sekali Anto. Apa aku ajak dia ke rumah aku aja ya? Biar aku bisa ngerawat dia sampai ada orang yang nyariin dia. Tapi kira-kira dia mau nggak ya? Anto sayang, kamu nggak usah nangis ya. Sekarang daripada kamu malam-malam sendirian di sini, kamu mau nggak ikut tante dulu ke rumah tante? Emang Anto boleh tinggal di rumah tante? Ya boleh lah sayang. Daripada kalau kamu sendirian di sini nanti kamu malah kenapa-napa. Mendingan kamu ikut tante pulang ya. Udah deh tante. Yuk, jangan sedih lagi ya. Iya tante. Mas Bram pasti udah nungguin aku. Aku kayaknya udah oke nih. Biar Mas Bram makin seneng ketemu sama aku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Karin. Mbak Hana, kok kayaknya kamu kaget kalau aku yang buka pintu? Oh, ini masih rumah aku kan? Iya, masih rumah Mbak Hana. Aduh, kenapa malah Mbak Hana sih yang keluar? Bukannya dia masih gak bisa puasa? Dia pasti mau marah lagi nih sama aku. Ntar kalau aku lawan, terus kedengaran Mas Bram dong.
Kalau Mas Pram denger kan bisa gawat. Karin, ini untuk pertama kalinya kamu kehilangan kata-kata. Ini di tangan kamu makanan. Karin tuh gak pernah kehilangan kata-kata, Mbak. Ini makanan buat Karin sahur. Jadi Karin sekarang mau pergi dulu. Assalamualaikum. Masa mau pergi? Kamu udah datang jauh-jauh ke sini bawa makanan, terus nggak mau makan bareng. Mendingan kita masuk aja. Gak usah, Mbak. Karin bisa makan sendiri sama Kak Sofi di rumah. Jadi Karin pulang aja, Mbak. Karin, itu juga di luar lagi gerimis. Lagi pula, ini sekarang Mbak pengen ngajakin kamu makan bareng kok. Ayo, aku pengen ngerasain makanan kamu. Kayaknya enak deh. Atau kamu takut? Apaan sih? Aneh banget nih orang. Kok malah ngajakin aku masuk? Pikir gue takut apa? Maaf Mbak, Karin gak pernah takut. Nih. Ayo Karin, silakan duduk loh. Kamu jangan malu-malu ya. Karin gak pernah malu Mbak. Ya, oke. Mbak juga tahu kamu gak pernah malu. Tapi Karin, kebetulan hari ini Mbak juga udah masak. Dan sekarang Mbak mau nanya sama kamu, apakah kamu berpikir selama ini Mbak gak bisa masak buat keluarga Mbak sendiri? Aku? Bunda, Mas, udah bangun Mas? Karin ngapain duduk berdua sama Hana? Udah gawat nih, mereka bisa berantem lagi. Ayo, silakan duduk. Aku bangunin Rosi dulu deh, ya Bunda. Jangan dong Mas. Ayo dong, kita makan bertiga biar akrab. Kita makan bareng-bareng. Ini Mas. Karin? Oh ya. Nasinya mau banyak, dikit? Dikit. Dikit aja. Oke. Jadi gimana Karin? Coba jawab pertanyaan Mbak. Apa kamu pikir Mbak nggak bisa masak buat keluarga Mbak sendiri? Oke. Maaf banget Mbak Hana. Aku sekarang jujur. Ya selama ini emang aku yang masakin masakan buat Mas Pram dengan Rosi. Ya maksud aku tuh baik. Aku gak mau Mbak Hana bangun tidur harus masak. Karena kan sekarang kondisi Mbak Hana tuh lagi gak fit. Lagi sakit. Jadi aku gak mau Mbak Hana kenapa-napa. Niatku baik. Makasih ya Karin. Mas mau sop buntut? Ini kesukaan kamu kan? Iya. Ya. Aku juga tahu kok niat kamu sangat-sangat baik. Makasih ya Karin. Tapi harusnya, sayang, harusnya kamu bersabar sedikit aja. Siapa tahu sebentar lagi umur Mbak nggak akan lama. Jadi kamu dengan sepuasnya bisa masakin buat Mas Pram. Kalau aja gak ada Mas Pram, pasti muka Mbak Hana udah aku cakar-cakar. Nyebelin banget sih. Mentang-mentang ada Mas Pram, so baik kayak gitu. Kalau Mbak Hana emang mau mati, ya mati aja dari sekarang. Biar semuanya tampak enak Mbak Hana. Astagfirullahaladzim, Masya Allah Mbak Hana. Mbak gak boleh ngomong gitu. Ingat Mbak, kita punya Allah. Kita harus meminta sama Allah supaya kita cepat sembuh. Kalau boleh jujur sih Mbak, selama ini aku selalu ngedoain Mbak Hana. Semoga Mbak Hana tetap sehat, cepat sembuh, tetap semangat. Tapi kalau Mbak Hana melarang aku untuk gak boleh masakin buat Mas Pram dengan Rosi lagi, gak masalah Mbak, aku gak akan masakin lagi. Ini cukup terakhir kalinya aku masakin. Makasih banget atas doanya. Aduh, kamu baik banget Karin. Mbak juga berdoa semoga kamu benar-benar tulus ya. Ternyata kamu memang baik, udah mau masakin buat Mas Bram, buat Rosi. Tapi ya
hari ini mungkin kamu bisa cobain makanan Mbak. Siapa tahu kamu bisa belajar sedikit aja bagaimana Mas Bram menyukai makanannya. Coba, dari tadi kamu ngincer ini kan? Coba, silakan. Ini enak. Iya, mana? Nanti aku bisa bagi-bagi resep kok. Ya, kasih ya. Nanti Mbak bisa SMS-in aku aja resepnya. Aku akan bikin. Tapi nggak masalah, sekarang aku makan di rumah aja. Aku sahur di rumah sama Kak Sofi. Aku nggak mau mengganggu sahurnya Mbak Hana dengan Mas Bram. Apalagi Rosi belum dibangunin. Aku balik aja. Jangan dong, Karin jangan. Ya kan Mas? Karin masa harus pulang sekarang? Kita makanannya udah banyak. Lagi pula aku pengen banget kita menjaga tali silaturahmi kita. Ya kan? Daripada diem-diem ketemu di depan atau mendingan. Bunda, aku bangunin Rosi lah kalau gitu, kalau mau lama. Mas, jangan. Aku minta tolong jangan bangunin Rosi. Nanti Rosi kaget kalau lihat tamu istimewa kita. Udah kita makan bertiga aja. Nanti yang ada Rosi nggak bisa puasa lagi. Hilang moodnya. Oh iya, nggak bisa puasa ya Mbak? Aku cobain ya Mbak. Ya. Mas, ayo dong Mas. Jangan malu-malu. Gimana Karin? Enak? Masih seenak dulu kan masakan Mbak? Masakan Mbak enak. Oh ya Mbak harus nyobain masakan aku. Masakan aku juga enak banget. Pasti lebih enak, cobain deh. Boleh? Saya masakin. Oh, oke. Cobain ya. Iya, enak. Pasti enak. Cobain. Enak kan Mbak? Aduh, pasti Enak. enak. Enak, tapi kurang garam sedikit aja. Cobain deh ya. Menurut kamu lebih enak makanan di kotak ini atau yang udah Bunda siapin buat? Mas, cobain dong. Enak loh. Apa loh Mas? Mau aku ambilin? Mau yang mana? Mau ikan teri apa mau ayam bakar? Kayaknya mau nyobain masakan aku. Ayam bakar. Ayam bakar Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa, Anto mana? Kok Anto nggak pulang sama Papa? Papa belum bisa nemuin Anto, sayang. Maafin Papa ya. Papa kenapa gak cari Anto sampai ketemu sih? Nadia kan kangen pas sama Anto. Nadia pengen ketemu Anto. Nadia sayang sama Anto, Pak. Nadia, udah sayang. Udah ya, kamu tidak usah bersedih. Kamu gak usah nangis. Ya sabar sayang. Nanti pasti Papa Helmi akan cari Anto sampai ketemu. Ya, sekarang mending Nadia itu naik ke kamar Nadia. Ya, Nadia berdoa buat Anto supaya Anto pulang ke rumah ini. Ya, ya. Iya, Oma. Iya, sayang. Jangan nangis ya. Kenapa sih semuanya harus heboh kayak gini? Kalau emang anak itu mau pergi, ya bagus dong. Vina, coba kamu pakai hati kamu, pakai perasaan kamu dong. Masa kamu tidak khawatir anak sekecil itu sampai saat ini nggak jelas dia berada di mana? Coba kalau ada apa-apa sama Anto, gimana coba? Aduh mama gak usah berlebihan deh Ma. Anak nakal kayak Anto itu pasti baik-baik aja kalau ditinggalin. Dasar anak kampung yang bikin repot aja. Vina, jaga mulut kamu. Mama tuh nggak pernah ngajarin kamu ngomong kayak begini. Enak aja kalau bicara. Ma, udah lama nggak usah berantem sama Vina. Aku juga mengerti perasaannya dia, Ma. Udah nggak apa-apa kok. Aku sangat mengerti perasaannya Vina, Ma. Ya, tapi Vina tetap salah. Ma, kalau semuanya pakai emosi, masalahnya nggak akan kelar, Ma. Udahlah. Ya. Apa kita perlu lapor polisi dulu? Untuk sekarang jangan dulu, Ma. Ya, aku akan coba cari, Ma. Kalau dalam waktu 1x24 jam memang belum ketemu, aku akan lapor polisi. Ya sudah.
Kalau begitu keputusanmu ya nggak apa-apa. Sekarang Helmi makan aja dulu. Ayo, sebentar lagi kan imsak. Vina, Mama benar-benar heran. Sampai sekarang tidak pernah dia kelihatan dewasa. Kenapa Mama gak mau ngertiin perasaan aku? Aku juga gak mau bersikap jahat kayak gini ke Anto. Tapi tetap aja aku gak bisa ngebohongin diri aku sendiri. Kalau aku gak bisa menerima Anto. Hati aku selalu sakit melihat anak itu. Kenapa Mama malah harus nyalahin aku tanpa harus tahu perasaan aku? Bunda, kamu kenapa Bunda? Kamu kesakitan apa? Bunda, ini obat apaan Bunda? Ini bukan obat Bunda. Ya Allah. Kita ke rumah sakit ya. Sabar ya. Tahan ya, kita ke rumah sakit. Ya. Kita ke rumah sakit ya. Sabar. Kita ke rumah sakit. Bunda sabar ya Bunda ya. Yang kuat ya Bunda. Dokter, tolong bantu istri saya ya dokter ya. Iya, Bapak tenang dulu ya dan tunggu di sini sebentar. Biar kami mengurusi istri Bapak. Baiklah, terima kasih dokter ya. Ya Allah, selamatkan istri hamba ya Allah. Istri saya memang suka sakit-sakitan. Dan kita juga bingung kenapa dok. Apa penyakitnya udah makin parah? Parah dan tidaknya suatu penyakit itu tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Untuk kasus Ibu Hana yang sudah mencapai stadium 2, memang butuh segera penanganannya. Ya udah kalau gitu dok, lakukan aja apa yang harus dilakukan dok. Jadi Bapak setuju kami mengambil tindakan pengangkatan rahim? Dok, apa nggak ada cara lain dok? Kemoterapi? Kemoterapi hanya untuk mematikan sel kanker agar tidak berkembang. Tapi operasi pengangkatan rahim mematikan sel-sel kanker sampai ke akar-akarnya. Dan kalau tidak dilaksanakan segera, bisa membahayakan jiwa pasien sendiri dan dapat berakhir pada kematian. Bagaimana Pak Bram? Dok, saya harus bicara sama istri saya dok. Karena saya tahu dia masih mau mempertahankan rahimnya. Dan mungkin dia lebih pengen untuk berobat secara tradisional dan alternatif. Silahkan saja, Bapak dan istri Bapak bebas memilih cara pengobatan yang terbaik menurut Bapak. Tapi kami sebagai medis berkewajiban menawarkan tindakan operasi pada pasien agar kami tidak disalahkan juga kalau terjadi sesuatu nanti. Terima kasih dokter. Ya udah kalau gitu dokter, saya permisi dulu ya. Silahkan. Nanti saya kabarin. Iya.
masih sakit nggak Bunda? Ya sudah sedikit berkurang Mas, tapi ya on and off gitu Mas. Masih ada dikit ya? Ya. Tapi kok bisa ya Bunda? Tadi pagi Bunda baik-baik aja kan? Kok tiba-tiba bisa sakit dan seperti ini emang? Nggak seharusnya begini kan Bunda? Aku juga nggak tahu, aku cuma minum obat yang dianjurkan oleh klinik itu, dan abis aku minum obat, aku bener-bener sakit banget Mas. Bunda, obatnya. Bunda, waktu Bunda sakit itu di depan mobil, depan rumah itu, aku sempat lihat obatnya dan aku nggak tahu sih, tapi menurut aku obatnya kelihatan aneh. Maksud Mas? Ya nggak tahu sih, emang ini beneran obatnya? Ya kemarin kan dari kliniknya seperti itu Mas. Ya aku cuma minum aja aku. Ya menurut Mas sedikit aneh, nggak tahu kenapa, tapi beda ukuran apa? Udah gila. Mendingan gini aja deh. Mendingan aku bawa ini ke lab, suruh mereka ngecek. Siapa tahu ada bahan di dalam sini yang nggak cocok sama Bunda. Ya udah. Ini soalnya nggak seharusnya begini Bunda. Ya mungkin salah Bunda juga. Selama ini Bunda kurang sholat, kurang beribadah, kurang mendekatkan diri sama Allah. Bunda terlalu fokus dengan hal-hal lain. Udahlah Bunda, ya, nggak usah terlalu dipikirin. Ya Bunda, mendingan sekarang Mas cek ini di lab. Nanti kita lihat habis dari itu ya. Bunda istirahat, Bunda butuh apa-apa? Aku bisa mampir ke tokonya atau apa? Makasih ya Mas. Ya udah, istirahat ya Bunda ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rosi. Loh, kok Tante Anissa sama Dante ada di rumah aku sih? Iya, soalnya tadi bundanya Rosi telepon tante, katanya tante sama Dante disuruh nemenin Rosi di sini. Emangnya Bunda kemana Tante? Sini duduk dulu. Bunda kamu lagi pergi. Pergi kemana Tante? Sama siapa? Aduh, tante kurang tahu sayang perginya kemana. Tapi yang jelas perginya sama ayah Rosi. Bunda pergi ke rumah sakit ya Tante? Enggak. Kenapa Rosi berpikir begitu? Soalnya Bunda sering sakit Tante. Terus gak puasa juga. Karena orang yang lagi sakit gak boleh puasa. Gitu ya. Ya udah, pokoknya Rosi doain aja ya supaya bunda kamu cepat sembuh. Berarti bener dong Tante. Bunda ada di rumah sakit. Iya kan Tante? Enggak kok. Bunda nggak di rumah sakit. Udah Rosi di sini aja sama tante ya. Gak mau, Rosi mau ketemu Bunda. Rosi, bunda tuh nggak kemana-mana. Rosi nggak usah nangis ya. Pokoknya Rosi di sini aja sama tante sama Dante ya. Gak mau, Rosi mau ketemu Bunda. Rosi mau ke rumah sakit. Aduh sayang. Udah sayang, cep. Udah jangan nangis ya. Ya udah. Udah jangan nangis. Gini aja. Ya udah nanti kita akan ke rumah sakit ya. Jenguk bunda ya. Tapi Rosi ganti baju dulu. Ya sayang ya. Di sini dulu ya. Mama nemenin Rosi. Ayo sayangnya. Udah cep sayang. Jangan nangis yuk. Oh bunganya dipetik Rosi? Rosi mau kasih bunga ini buat Bunda. Biar Bunda cepat sembuh. Anak pinter. Ya kita tunggu taksi dulu di sini ya.
bukannya Anissa, Rosi, dan Dante, iya kan? Iya. Ini mereka. Ya udah, kakak turun dulu ya. Coba tanya mereka mau kemana. Nisa? Sofi, Mau kemana? ini mau ajak mereka jalan-jalan aja. Oh, bertiga aja. Iya, Hana kemana? Hana lagi sakit, Sof. Sakit. Oh ya udah, kalau gitu kita ke rumah sakit aja yuk. Yuk. Ya, emang kita mau ke sana sebenarnya. Jadi Mbak Hana dirawat di rumah sakit. Bagus kalau gitu. Berarti obatnya bekerja dengan sempurna. Ada Karin juga kok. Dia di ICU apa di ruangan? Katanya sih udah di kamar rawat sih, di blok Bougainville deh. Bougainville di mana ya? Ah, tuh Mas Bram. Rosi? Ayah! Rosi kok kesini? Mas Bram, sorry banget ya, ini soalnya tadi Rosi udah nangis-nangis, katanya maksa minta mau ketemu sama bundanya, makanya aku nggak tega, aku ajak deh. Maaf ya Mas. Nggak apa-apa, udah terlanjur juga. Mas, Hana gimana keadaannya Mas? Alhamdulillah Hana udah mendingan. Bram, kok bisa sih? Gimana ceritanya? Itu dia Sofi. Aku juga nggak tahu. Tapi aku yakin kan kalau ada orang yang ada kepentingan dengan kesakitan Hana. Maksudnya orang apa nih? Nggak apa-apa deh. Aku nggak enak untuk ngomong tanpa ada buktinya. Bukti apa sih Mas? Kita nggak ngerti. Nggak apa-apa. Nanti aja kalian akan ngerti. By the way, aku harus buru-buru pergi. Rosi sama Tante Anissa aja ya. Iya ya. Itu kan botol obatnya Mbak Hana yang aku tukar. Berarti rencana aku berhasil dong. Sofi, lurus ke kiri untuk kamar Hana di sana. Iya, aku ke Hana ya. Oke, Bram. Dah. Yuk. Sofi, kayaknya handphone aku ketinggalan dari mobil dan tadi aku cariin nggak nemu-nemu. Aku ke mobil dulu deh, minjem kunci mobil boleh? Ya udah, kamu langsung nyusul ke kamar Hana ya. Yuk. Sayang. Tinggal nunggu hasil lab. Obat apa sih yang dimakan Hana itu? Mas Bram? Karin? Aku mau nyari ruangan Mbak Hana, aku bingung banget sampai aku nyasar ke sini, Mas. Loh, bukannya tadi kamu sama Sofi sama Anissa? Iya, tadi aku sama mereka tapi ada yang ketinggalan, tas aku ketinggalan jadi aku harus balik ke mobil lagi gitu buat ngambil tas. Mas Bram, ada yang pengen aku omongin sama kamu, Mas. Aku pengen banget Mbak Hana cepat sembuh. Jadi aku mau membantu dana pengobatan Mbak Hana. Karin, terima kasih atas niat kamu, tapi aku nggak bisa terima sumbangan dari kamu. Kok kamu ngomongnya gitu sih Mas? Niat aku tuh baik, aku mau Mbak Hana cepat sembuh. Aku nggak tega ngeliat Mbak Hana terus-menerus sakit seperti ini, Mas. Tolong Mas, kamu harus pikirin kesehatan Mbak Hana, jangan pikirin kamu aja, Mas. Justru aku pikirin Hana. Maaf Karin, tapi kita emang nggak bisa terima bantuan dari kamu. Dan kita juga udah setuju kalau kita nggak mau ada hutang budi sama siapa-siapa. Mas, kamu nggak mau terima bantuan dari aku. Kamu udah nggak anggap aku sebagai teman kamu lagi, Mas. Ya aku tahu aku mantan kamu, Mas. Mungkin kamu ngerasa aku dulu pernah ganggu rumah tangga kamu dan kamu udah nggak bisa percaya lagi sama aku. Tapi niatku tuh bener-bener tulus. Iya Karin, aku ngerti niat kamu udah tulus dan baik. Cuman nggak ada gunanya kita bahas masa lalu kita. Aku juga nggak mau ungkit-ungkit itu lagi. Dan sekali lagi, gimana ya? Kita nggak bisa dan kita nggak mau juga untuk terima bantuan dari siapa-siapa atau mana-mana pihak. Tolong lihat Mbak Hana sekarang kondisinya.
semakin hari semakin parah. Uang yang akan aku berikan ke Mas Bram itu bukan uang aku. Mas, kamu ingat kan? Dulu sewaktu kita pacaran kamu sering ngasih duit ke aku, dan duitnya itu aku simpan, aku nggak pernah pakai. Nah sekarang aku harus kembalikan ke Mas Bram supaya nggak ada salah paham juga, dan itu sebagai ucapan permohonan maaf dari aku. Dulu aku pernah mengacaukan rumah tangga kamu dengan Mbak Hana. Iya Karin, tapi no, enggak. Itu adalah hak kamu dan kamu harus simpan uang itu. Dan aku sama sekali nggak bisa terima uang itu, apalagi uang itu. Maaf ya Karin, nggak bisa. Oke. Ya, aku minta tolong kamu. Karin, terima kasih banget. Ya. Aku tahu niat kamu baik, cuman aku nggak bisa terima dan aku harap kamu bisa ngerti. Ya, udah, aku permisi dulu ya. Mas Bram, asal kamu tahu ya, tujuan aku mau Mbak Hana tahu soal uang itu, dan aku akan membuat hati Mbak Hana hancur. Waalaikumsalam. Bunda! Bunda kenapa pakai selang? Bunda sakit apa? Bunda jangan sakit lagi ya. Rosi jadi sedih. Sayang, kamu gak perlu sedih. Ini Bunda cuma butuh istirahat dikit aja. Ya sayang ya. Tapi kan kalau nanti Bunda pulang, Rosi pasti mau jagain Bunda kan? Iya Bunda, Rosi kan sayang banget sama Bunda. Han, keadaan kamu gimana? Aku turut prihatin. Makasih ya, Sof, Nis. Han, aku minta maaf ya, aku jadi ajak Rosi kesini. Soalnya tadi dia nangis, dia pengen kesini ketemu kamu. Aku jadi nggak bisa nahan dia lagi. Maaf ya Han. Iya, nggak apa-apa kok. Makasih ya Nisa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ayah jahat. Loh, kok ayah dibilang jahat sayang? Kenapa? Ayah bikin Bunda sakit. Iya sayang, emang ayah salah. Ayah nggak jaga Bunda sampai Bunda jadi sakit. Tapi Rosi nggak usah sedih. Habis ini ayah janji ayah akan jagain Bunda terus supaya Bunda cepat sembuh, oke? Dan nggak sakit-sakit lagi, oke? Iya, senyum dong. Alah, Mana senyumnya nak? tuh Bunda ada. Senyum dong. Ini bunga buat Bunda ya? Iya. Iya Bunda. Rosi petik bunga dari mana? Makasih ya, ini bagus banget. Anto, kamu tahu nggak alamat rumah kamu di mana? Enggak Tante. Ya Allah, bagaimana caranya aku mengembalikan Anto ke keluarganya? Keluarganya pasti lagi resah nyariin Anto. Tante tinggal sendirian ya? Oh, enggak sayang. Tante tinggal di sini sama suami tante. Namanya Ustadz Jufri. Tapi sekarang suami tante lagi ada di pesantren. Oh, gitu ya. Anto ngeliatin wajah aku terus, pasti karena wajah aku terlihat aneh. Tante sekarang udah gak usah malu lagi. Pasti sebentar lagi wajah Tante akan cantik lagi. Jadi Tante gak usah pakai tutupan kayak gini lagi. Makasih ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abi. Bunda, Abi dapat info tentang pengobatan penyakit Bunda. Info apa Abi? Ini pengobatan alternatif. Tapi beliau buka prakteknya ada di daerah Aceh Bunda. Ya, jadi ya Bunda harus ke sana.
Ini anak siapa? Ini anak namanya Anto, Abi. Tadi Bunda tidak sengaja ketemu sama Anto lagi sendirian di jalanan, Abi. Makanya Bunda ajak ke sini. Soalnya pas ditanya alamat rumah, Anto bilang dia lupa alamat rumahnya. Ya Allah, apa jangan-jangan gara-gara aku dulu selingkuh sama Karin, aku sering bikin Hana sakit hati dan akhirnya membuat Hana sakit seperti ini. Enggak, aku nggak boleh punya pikiran seperti ini. Masih banyak penyebab lain yang bisa menyebabkan seorang perempuan kena kanker serviks. Dan sekarang aku harus fokus dan cari jalan keluar yang terbaik buat Hana. Hana Sasmita, ya ampun, aku kangen banget sama kamu. Tapi sekarang kamu sakit ya. Kamu tahu nggak, Hana? Nggak seru banget nggak ada kamu, nggak ada temen ribut-ribut. Aku kepada greget sama mood kamu, Hana. Maaf ya Mbak Hana, kayaknya hidup kamu cuma sampai di sini. Tenang aja Mbak, aku yakin kamu akan lebih tenang di alam sana kalau kamu emang sesaat lagi akan mati Mbak. Mas Bram, Karin, ngapain kamu di sini? aku pengen jenguk Mbak Hana aja. Aku pengen lihat keadaannya Mbak Hana gimana. Aku nggak ada maksud apa-apa kok. Aku pengen tahu keadaan Mbak Hana. Ya, terima kasih lah, tapi Hana lagi tidur. Jadi mendingan kalau kamu pergi, ini kan udah lewat jam besuk. Jadi mendingan kamu pulang aja ya. Permisi Pak Bram, Ya. hasil lab sudah selesai. Bapak bisa ngambil sekarang. Oh ya udah, terima kasih. Permisi Pak. Ya udah, aku sekalian keluar aja deh. Mas Bram juga mau keluar. Ya udah, aku juga mau pergi ke lab, jadi sekalian aja. Dalam keheningan ku bersimpuh, ku buka lembaran-lembaran kita,mu. Ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di hidupku, Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan.